Apa gunanya pakai belangkon kalau tak tahu artinya? Tradisi yang hanya dipakai tanpa dimaknai adalah kostum, bukan budaya. Di tengah kota Yogyakarta yang penuh warna budaya, ada satu simbol warisan yang terus bertahan di atas kepala. Belangkon, sebuah penutup kepala yang menyimpan sejarah, spiritualitas, dan identitas Jawa. Tak sekedar kain yang dililit, belangkon adalah lambang ketundukan, penghormatan, sekaligus jati diri. Ia diam, tapi berbicara lewat bentuk, motif, dan cara dipakai. Sebelum dikenal sebagai belangkon, masyarakat Jawa menyebutnya udeng, kain ikat kepala yang sederhana namun syarat makna. Pada masa awal dakwah Islam di tanah Jawa, para wali menjadikan udeng sebagai simbol dakwah kultural. Mereka menyisipkan nilai-nilai spiritual dalam setiap helai kain yang dilipat, hingga menjadi media pembentuk karakter. Awal ada belangkon di tanah Jogja, di tanah Jawa, ini tidak lepas dari sejarah Mataram Islam berdiri. Jadi sebelum ada kerajaan Mataram Islam, itu ada syiar Islam masuk di tanah Jawa, itu dengan memasukkan akidahnya, itu medianya dengan udeng. Ketika itu udeng, atau saat ini sudah dinamakan belangkon. Ketika kebutuhan praktis muncul, udeng pun mengalami perubahan. Ia menjadi belangkon instan, langsung pakai. Istilahnya belangkon itu muncul juga sebetulnya masih di zaman setelah kerajaan Mataram ini sudah mulai eksis ini ya. Jadi belangkon itu istilahnya belangko ya, belangko ke. Jadi istilah belangkon itu muncul dari hal yang instan ya. Instan itu belangko, ke bahan ikat itu ke, kemudian jadi nama biar tidak kaku, dan kalau orang pesen bikinkan itu namanya biar praktis belangkon gitu ya. Tradisi mengenakan belangkon di hari-hari tertentu bukan paksaan, melainkan bentuk penghormatan. Selai belangkon di kepala adalah penanda bahwa seorang tak hanya berpakaian Jawa, tapi juga berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Jawa. Jadi udeng itu sebelum ada belangkon seperti yang kita kenal saat ini sudah ada zaman dulu, sudah orang-orang Jawa itu sudah mengenakan belangkon, udeng namanya ya. Jadi sudah ada motif batiknya juga sudah ada ketika itu. Cuman untuk memasukkan akidah Islam di masyarakat Jawa saat itu dengan media udeng, kain ikat yang lembaran itu yang kurang lebih sebesar, kalau di Timur Tengah itu surban ya, kalau di tanah Jawa itu namanya ikat. Jadi lembarannya kotak itu terus dilipat diagonal, jadi bentuknya segitiga. Nah, ini dikenakan di kepala, kemudian ketika itu udah asal sebagai tutup kepala atau penghias kepala seperti yang saya kenakan ini. Kemudian dalam rangka syiar Islam itu memasukkan akidahnya ini dengan cara memasukkan mengkonsep lipatan-lipatan yang ada di sebelah kiri dan kanan ini
dipaskan dengan jumlah rakaat sholat di dalam sehari semalam. Nah, ini cara mengajarkan syariat Islam atau kewajiban-kewajiban masyarakat Islam, kewajiban-kewajiban agama Islam terhadap masyarakat itu dengan cara wiru nek udeng di wiru pitulas ya, di wiru pitulas ditoto munggah sing kiri tarik kanan, yang kanan tarik kiri. Kemudian setelah jadi pitulas ini disingset, diikat belakangnya biar tidak lupa kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Blangkon tidak hanya budaya visual, ia adalah ageman pakaian yang menyimpan nilai keimanan. Di Yogyakarta, ada hari-hari khusus di mana masyarakat dihimbau mengenakan pakaian adat Jawa, termasuk blangkon. Adapun sisi pentingnya atau mengenakan blangkon, kalau kita kembalikan ke filosofi adanya blangkon, ini tidak lepas dari ageman atau agama ya. Itu untuk biar ada rasa ikatan terhadap kewajiban Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini itu kalau secara syiar Islam aslinya dulu kurang lebih seperti itu. Adapun kalau di zaman di era sekarang ini memang khususnya di tanah Jawa atau di pelosok Nusantara pun sekarang ageman yang berwujud blangkon ini memang sekarang saat ini sudah dianggap penting karena bakal kehilangan aset yang berwujud tak benda ya. Ini blangkon ini betul-betul sekarang warisan budaya yang sangat potensi bisa hilang, bisa ditelan zaman seiring perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini berarti khususnya di masyarakat di Yogyakarta ini sekarang sudah diwajibkan setiap hari-hari tertentu atau hari pasaran tertentu ya, semisal Kamis Pon ya, Kamis Pon, kalau dulu Kamis Pahing, sekarang Kamis Pon. Nah, ini sekarang diwajibkan mengenakan busana Jawa termasuk blangkon dan lain sebagainya. Di omah blangkon dan batik, setiap blangkon dibuat dengan detail dan ketelitian tinggi. Didirikan sejak 1976 oleh Wagimin Darmo Wiono. Kini dilanjutkan oleh sang putra, Winarto. Untuk pembuatan blangkon, khususnya di produk omah blangkon dan batik, ini memang menggunakan bahan-bahan khusus ya, yang memang kami tujuannya mengutamakan kualitas. Kalau dari batik sendiri, kalau batik itu tentunya sesuai dengan keinginan customer, tujuan dan penggunaannya sesuai dengan keinginan customer. Tetapi untuk material dalamnya tentu kami menggunakan kualitas yang lebih awet untuk digunakan. Karena kami menyadari blangkon ini sudah tidak sekedar dipandang sebagai identitas. Oh, blangkonnya seperti ini, blangkon itu seperti ini, model tertentu seperti ini, bukan hanya sekedar identitas saja. Tetapi saat ini memang kami sudah memandang sebenarnya sudah sejak lama kami dari bapak saya Pak Wagimin Darmo Wiono itu memang sudah mengkonsep bahwa blangkon ini adalah ageman. Jadi untuk ageman ya sebisa mungkin bagusnya tahan lama, kemudian untuk pemakaian kenyamanannya juga tahan lama. Jadi kami menggunakan bahan khusus semisal stiker mendong untuk penyangga dalamnya, kloso mendong. Jadi bahan serat mendong itu yang dianyam kemudian menjadi tikar. Nah, ini kami pola sesuai dengan bentuk tulang kepala manusia ini untuk pola dalamnya, kemudian dibuntel atau dibungkus dengan kain yang sesuai dengan karakternya tikar mendong itu. Jadi tidak mudah kropos, tidak mudah hancur, ini dengan menggunakan kain tertentu. Kemudian untuk tingkat yang lebih nyaman lagi, ini bahan dalamnya kita gunakan semacam kain kapas yang tebal ya, kain kapas yang tebal, kemudian itu dibungkus atau dibuntel dengan kain katun yang tipis. Nah, ini ketika dibuat pola dalam blangkon, nah ini harapannya dan memang kenyataannya juga itu sudah sangat nyaman dipakainya. Jadi memang kami tidak menggunakan bahan-bahan yang istilahnya sekedar terjangkau ya, tapi memang kami betul-betul menggunakan kualitas, mengutamakan kenyamanan. Tantangan utama dalam pembuatan blangkon adalah menyamakan motif kanan dan kiri.
Hal ini dikenal dengan istilah sawit. Untuk pembuatan blangkon ini rata-rata sesuai dengan lama dan tidaknya pembuatan blangkon. Ini berdasarkan dari tingkat kesulitan. Dari pertama yang menentukan tingkat kesulitan itu motifnya. Kalau motifnya batik tulis, ya batik tulis itu kadang-kadang batiknya sisi kanan dan kiri itu kadang-kadang tidak sesuai. Lah itu tingkat kesulitannya di situ kita harus mengepaske. Jadi kalau istilahnya sawit kanan dan kiri itu bisa sama, simetris, gitu ya. Meskipun dengan lipat-lipat jumlah lipatan yang 17 lipat itu betul-betul sinkron kanan dan kiri. Jadi untuk rata-rata motif-motif yang sering dipakai untuk acara hajatan, rias-rias pengantin itu rata-rata per orang itu bisa dalam jam kerja itu bisa 2, 3, kadang-kadang 4 ya, seperti itu. Ada pula yang motif-motif tertentu itu bisa dikerjakannya 1 hari jam kerja itu satu blangkon ya. Ada pula yang motif-motif tertentu atau model-model tertentu itu untuk mengerjakan 1 blangkon itu paling cepat itu 1,5 hari atau 2 hari. Seperti yang saya kenakan ini tanpa pola dalamnya ya. Ini bisa dikerjakan rata-rata 2 hari atau 1,5 hari ya. Namun, lebih dari semua proses dan sejarah, blangkon adalah simbol keberlanjutan budaya. Buat teman-teman kawula muda, jangan sampai meninggalkan adat dan budaya tanah Jawa. Meskipun kami memproduksi blangkon di sini bukan semata-mata kami mencari untuk penghasilan kami, bukan, tetapi kami juga lebih ke hati nurani, lebih ke mengajak ke teman-teman kawula muda agar turut melangsungkan warisan budaya leluhur kita. Ini tidak ada di wilayah lain, tidak ada di daerah lain atau di negara lain, hanya ada di wilayah di Nusantara kita tercinta ini. Jadi nanti harapan kami teman-teman semakin banyak yang menggunakan ataupun mempelajari tentang perblangkonan, ini tentu akan semakin jauh dari kepunahan. Di balik tiap lipatan blangkon, tersimpan warisan sejarah, nilai, dan cinta pada budaya. Kini, tugas kita bukan sekedar memakai, tetapi memahami dan meneruskannya. Kami dari Rumah Blangkon dan Batik mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah turut berpartisipasi membuat video dan nguri-nguri budaya. Nah, ini saya anggap teman-teman turut serta nguri-nguri budaya, jadi kami tidak segan-segan, tidak ragu-ragu membantu teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan tugas seperti ini. Jadi kita semuanya saling bantu-membantu dalam hal nguri-nguri budaya ini ya. Kami Omah Blangkon dan Batik mengucapkan terima kasih. Bisa dicari di map lokasi Omah Blangkon dan Batik. Di balik tiap lipatan blangkon, tersimpan warisan sejarah, nilai, dan cinta pada budaya. Kini, tugas kita bukan sekedar memakai, tapi memahami dan meneruskannya.